Adapun terkait dengan hijrahnya atau seseorang muslim yang tinggal di tempat yang baik kemudian tinggal misal di negara Eropa, di negara Amerika, yang di sana kehidupan penuh dengan banyak kekufuran, banyak kesyirikan, dan banyak kehidupan yang kemudian bebas, tidak peduli dengan norma-norma yang ada dalam Islam, maka para ulama menyatakan boleh seseorang pergi ke sana, tapi dengan syarat. Yang pertama, punya tujuan yang jelas. Misal untuk berobat, atau misal juga belajar terkait dengan ilmu yang memang tidak ada di negaranya. Dan yang kedua syaratnya adalah hendaknya orang itu punya ilmu yang kuat, sehingga dengan ilmunya mampu mencegah kebatilan, kekeliruan yang suka menyebar atau beredar di masyarakat negara-negara yang penduduknya orang-orang yang bukan Islam. Dan syarat yang ketiga adalah hendaknya agama atau dia memiliki akidah, memiliki agama yang kuat. Ya, sehingga dengan kehidupannya yang serba bebas di sana, yang bahkan kemudian mengajak kepada kehidupan yang penuh dengan syahwat, maka dengan ilmunya, dengan keimanannya, dengan agamanya yang kuat, mampu menjaga diri. Sehingga Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang berpendapat, kalau ada orang yang pergi ke negara kafir yang kemudian murni hanya untuk melancong, murni hanya untuk jalan-jalan, maka beliau menyatakan fahum athimun, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, termasuk dibolehkan seseorang pergi ke negara kafir tadi dalam rangka tujuan untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk hijrah yang kedua adalah hijratul amal, yaitu seseorang meninggalkan perbuatannya yang buruk. Misal suka mencaci maki, temperamental, ya suka menghina orang. Nah, ini ditinggalkan. Ya, tinggalkan karena itu perbuatan yang tercela. Atau seseorang biasa bertransaksi dengan dunia riba, ya punya rekening, masih rekeningnya konvensional. Ya, atau kartu ATM-nya misal. Nah, ini sempat ya ada candaan di teman-teman Majelis Ulama Indonesia di Dewan Syariah Nasional ketika saya menghadiri acara yang diadakan oleh DSN MUI, itu sempat ditanyakan terkait dengan coba para ustadz dilihat ya apakah masih punya kartu ATM yang konvensional. Ini sindiran halus. Demikian juga terkait dengan ada orang yang suka misal membunuh. Ya, bahkan sejarah mencatat, hadis menyebutkan ada orang yang bunuh 100 jiwa. Tapi dia hijrah. Dia tinggalkan perbuatan membunuhnya dan dia tinggalkan tempat itu menuju ke tempat yang banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk hijrah yang ketiga adalah hijratul amil, yaitu meninggalkan orang, tidak berinteraksi, tidak bergaul dengan orang yang buruk. Jadi kalau ada orang yang kemudian rusak, ada orang yang buruk, jangan berinteraksi dengan dia. Karena khawatir kita terwarnai. Kecuali kalau kita bisa mewarnai. Ya, jadi para ulama menyatakan boleh orang itu diisolir dengan catatan orang itu dengan diisolirnya dia sadar. Ya, dia sadar dan dia mau berubah. Adapun kalau kemudian dia tidak sadar, dijauhi juga dia tidak berubah, maka tentunya hal ini tidak diperbolehkan. Mengisolir dia, memboikot dia lebih dari 3 hari karena ada hadis terkait dengan larangan mengisolir seorang muslim lebih dari 3 hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya di antara klasifikasi manusia di dalam hijrah ini ada yang memang hijrahnya murni karena Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, ada yang hijrahnya adalah karena ingin menikahi seorang wanita sebagaimana di antara yang dicontohkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani adalah yang disebutkan dengan istilah muhajir Ummu Qais, seorang laki-laki yang hijrahnya dalam rangka untuk menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Dan yang ketiga adalah orang yang hijrahnya dalam rangka dunia.
Ya, dia hijrah ke sebuah tempat murni agar bisnisnya, agar meraup keuntungan, meraup banyak uang. Hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, tetapi murni karena dunia. Maka yang benar, yang diterima di hadapan Allah hijrahnya itu adalah hijrah yang pertama, yaitu mereka yang murni hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran dari hadis ini juga adalah secara ringkas, niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, tidak mesti harus diucapkan. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan terkait dengan niatnya haji atau umrah boleh ditalafuzkan. Ya, dengan labbaik Allahumma hajjan misal. Ya, dengan dikeluarkan suaranya. Tetapi dalam ibadah yang lain terkait dengan salat, puasa dan seterusnya, maka mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Dan yang selanjutnya, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, niat itu berpengaruh kepada amalan seseorang, baik dan buruknya, diterima atau tidaknya, sempurna atau kurangnya amal seseorang tergantung niatnya. Demikian juga bahwasanya yang dijadikan patokan itu al-umur bimaqasidiha, ya, bahwasanya perkara itu dijadikan acuannya adalah tergantung daripada niat, tergantung daripada maksud dan tujuannya. Demikian juga niat itu bisa membedakan antara ini ibadah atau ini bukan ibadah. Ini ibadah atau ini adalah ada, ya, kebiasaan. Orang yang tidur tidak niatkan ibadah, ya sudah, dia hanya sebagai kebiasaan tidurnya. Tapi kalau diniatkan dengan tidurnya agar untuk kuat dalam beribadah kepada Allah, maka berniat pahala. Demikian juga dengan makan minumnya. Ya, maka dengan niat bisa berubah. Sesuatu yang tadinya tidak bernilai bisa bernilai baik dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari hadis innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.